Halo, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Elisa. Saya akan mempresentasikan Capstone Project Module 2 dengan case study New York City TLC Trip Record. Adapun milestone daripada proyek ini di awal dari tahun 1897 dengan awal mulanya berupa taksi listrik. Kemudian dia mengalami disrupsi layanan ride hailing dengan kehadiran Uber dan Lyft dan layanan berbasis aplikasi lainnya yang mengubah landscape daripada industri taksi. Kemudian kalau kita lihat di sini, mode transportasinya itu cukup bervariasi. Kalau ada yang modelnya Nissan, Ford, Toyota, Camry, dan juga yang paling besar itu di model yang SUV, itu bisa sampai mencapai 6 kapasitas untuk penumpangnya ya. Kemudian vendornya ada dua, Creative Mobile Technologies dan juga Verifone. Nah, untuk latar belakang masalahnya, saya mengambil beberapa data statistik, yaitu terkait average total cost, itu including fare, extra tips, dan dibandingkan dengan Uber dan Lyft, memang masih berada di kondisi yang di bawah ya, dibandingkan Uber dan Lyft. Namun yang paling menyedihkan adalah di sini kalau kita lihat adalah total tripnya. Total tripnya itu taksi terjun bebas nih dibandingkan dengan Uber dan Lyft. Hal ini sebenarnya menjadi suatu hal yang riskan ya atau krisis bagi New York Taxi City karena jumlah perjalanannya tuh turun-turun drastis, tapi rata-rata biaya tambahan, tarif dasar, biaya total itu juga meningkatnya nggak terlalu banyak. Jadi pendapatannya itu berkurang. Nah, itu yang menjadi suatu momen di mana New York City Taxi ini harus melakukan segera improvement untuk bisa sustain. Industrinya terkait domainnya adalah di transportasi, layanan taksi ya, areanya di kota New York, operasi bisnisnya meliputi analisis permintaan, perjalanan, dan optimalisasi rute. Tantangannya yaitu karena bersaing dengan layanan ride sharing, yaitu Uber dan Lyft. Kemudian konteksnya ini lebih ke arah memahami operasional taksi di NYC, khususnya pola perjalanan puncak permintaan, distribusi tarif, dan faktor yang mempengaruhi durasi perjalanan serta kepuasan pelanggan. Nah, kemudian di sini masalah bisnis yang harus diselesaikan adalah terkait optimalisasi rute, optimalisasi armada, dan juga untuk audiensnya adalah BOD, Board of Director Operasional, kemudian di bagian divisi operasional, keuangan, di safety juga, itu menjadi stakeholder daripada proyek ini. Kemudian ada pun goals ya yang diharapkan adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan keempat, untuk pemenuhan regulasi. Scope of business-nya adalah untuk fokusnya tadi di area taksi New York City, dengan dari data NYC Taxi dan Limousine, kemudian waktu analisisnya dengan data Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Nah, kalau kita lihat di sini, scope business question-nya ada 4, yaitu jam berapa saja yang potensial untuk dilakukan pricing strategi, implementasi pricing strategi untuk memaksimalkan revenue bagi perusahaan. Kemudian kedua, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di shift malam, untuk menekan disparitas siang versus malam ya yang cukup tinggi. Kemudian ketiga, pembayaran tipe apa yang perlu diperbanyak untuk meningkatkan kemudahan bagi pelanggan. Dan yang keempat, bagaimana tren disparitas speed per jam di semua vendor ya. Nah, kalau kita lihat pertama kali, yaitu adalah kita harus mengetahui datanya, data dictionary, atau kita memahami definisi dan deskripsi dari data itu sendiri. Kenapa ini begitu penting? Karena dalam prinsip analisis yang paling pertama adalah kita harus memastikan bahwa kita benar-benar memahami datanya sebelum kita melakukan analisis. Dan juga garbage in, garbage out. Kalau kita nggak bisa memperhatikan data-data ini, ya banyak anomali dan sebagainya, ya otomatis akan mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun juga rekomendasi yang kita berikan. Jadi ini sangat penting sekali fase di awal nih. Itu untuk preparation, ini ada 20 field kolom ya, dan kemudian di sini ada vendor ID tadi yang seperti saya sebutkan di awal, Creative Mobile Technologies dan Verifone, kemudian ada pick up date time, drop off date time ya, jadi pick up sampai ngedrop. Kemudian ada store and forward flag ini untuk memastikan ya kalau di sistem itu misalnya ada kegagalan koneksi, nggak ada, nah itu bisa dikirimkan. Sebenarnya ini sangat penting untuk akurasi data. Kemudian Red Code ID ada 6 kategori, baik tarif dasar, ke bandara JFK, kemudian bandara Newark dengan kode nomor 3, sampai dengan nomor 6 itu adalah untuk tarif untuk perjalanan kelompok. Kemudian ada PU Location ID, DO Location ID, Passenger Count, itu untuk penumpangnya ya jumlahnya, trip distance-nya, ini dalam miles,
per amount total biaya yang dikenakan dalam perjalanan ya, biayanya, tarifnya, kemudian biaya ekstra, kemudian MTA tax, ini pajak yang dikenakan oleh MTA, kemudian tip amount, tolls amount, e-health fee, itu untuk biaya aplikasi ya, improvement surcharge, total amount, keseluruhan, kemudian payment type ini ada 6 ya, ada credit card, cash tunai, no charge, sampai dengan yang terakhir tuh kalau untuk voided trip, kalau ada perjalanan yang dibatalkan. Kemudian ada trip type, dan juga yang terakhir ada biaya kalau kemacetan. Yang trip type-nya tadi ada 2 ya, pemanggilan taksi melalui aplikasi atau memang yang diarahkan dari dispatch. Nah, kita lihat di sini yang diambil dari Python ya. Jadi kalau kita lihat infonya ya untuk masing-masing datanya, itu beberapa data memang masih banyak yang missing ya. Kalau dilihat di sini bahwa bagaimana kita bisa mengenal data understanding tadi kan bicara tentang mengenal datasetnya, mengidentifikasi anomali yang perlu ditangani. Nah, anomali identifikasi ini yang ada di dalam dataset itu perlu diidentifikasi. Kemudian nanti akan ditangani berdasarkan pengetahuan domain dan juga dengan cara statistik. Data kosongnya ada beberapa banyak, yaitu store and forward flag tadi, red code-nya, passenger count, payment type, dan congestion charges itu masih ada 6,3%. E-health malah kosong semua, nggak ada, 100% kosong. Trip type-nya juga 6,3% kosong. Format tanggalnya juga harus perlu disesuaikan untuk mempermudah analisis, dan beberapa pemeriksaan kolom terkait seperti kayak memungkinkan nggak sih passenger count itu sampai dengan 8, nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada trip distance yang perlu dikonversi untuk mempermudah analisis dari miles ke kilometer. Kemudian di sini ada visualisasi untuk ini ya, data understanding. Dari missing value itu kita bisa lihat dari heat map ini, kemudian nanti bisa ditangani nih. Intinya gini, menghapus data sebenarnya opsi yang paling terakhir. Paling penting adalah kita bisa menangani data yang kosong tersebut dengan menggunakan domain knowledge kita. Atau kalau enggak, ya memang kalau datanya tidak berdistribusi normal, kita bisa pakai median. Kalau berdistribusi normal, kita bisa menggunakan mean. Nah, data wrangling di sini saya juga menambahkan ya beberapa data lain ya yang didapatkan bisa dengan rumus turunan seperti kayak data speed, kemudian e-health ini didapatkan datanya dari internet ya sumbernya untuk dicari ya bagaimana ya untuk penggunaan e-health penggunaan aplikasi itu berapa biayanya yang di-charge kepada pengguna. Kemudian ada juga biaya di sini ditambahkan juga untuk perhitungan sampai dengan ke laba bersih. Jadi fixed cost, total cost, laba bersih, itu nanti juga ada referensinya di slide setelahnya ya. Kemudian di sini dataset awal 68211 row, 20 kolom, sekarang bertambah menjadi 41 kolom. Di sini juga saya tambahkan referensi untuk penambahan kategori time. Ini dipergunakan untuk mempermudah proses analisis yang membagi antara jam sibuk pagi, jam normal, jam sibuk sore, sampai dengan jam malam. Jadi antara yang normal time sama yang rush. Dan juga ada penambahan terkait pola shift, baik yang 2 shift maupun yang juga yang 3 shift. Nah, ini tadi beberapa tambahan data untuk bagaimana menghitung pendapatannya. Jadi kalau di datasetnya itu masih berupa total amount. Total amount-nya itu belum menambahkan e-health fee. Nah, di sini saya menggunakan kolom baru untuk memenuhi seluruh biaya yang ada sebagai pendapatan, termasuk dengan e-health fee yang sudah ditangani datanya, sehingga nggak kosong lagi. Kemudian biaya operasionalnya, fuel cost-nya juga dicari referensinya. Kemudian fixed cost-nya juga dicarikan referensinya, dan laba bersih adalah pendapatan kurang dengan fuel cost dan maintenance cost tambah dengan fixed cost. Jadi di sini kalau e-health fee-nya pakai $1.25, average fuel consumption-nya pakai pendekatan 10 km per liter, fuel price-nya pakai $1, maintenance cost pakai 0,15, fixed cost-nya pakai 0,5 per trip. Nah, ini adalah outlier detection yang saya lakukan. Itu ada beberapa item ya yang saya sudah catat, yaitu bagaimana mendeteksi row data passenger yang lebih daripada 0. Jadi ada penumpangnya, tapi trip duration-nya itu nggak ada durasinya 0, dan juga jaraknya 0. Nah, ini ada 774 row, kurang lebih 1,135%, jadi di-drop dari data frame. Kemudian outlier tracement untuk passenger count yang bernilai 0, 7, dan 8. Jadi setelah dicek, dilihat cross tabulation secara data, itu memang juga nggak banyak ya. Jadi memang nggak dilakukan
dengan IQR karena cukup besar data yang dibuang, maka menggunakan domain knowledge saja. Jadi ada aspek kewajaran atau tidak. Kemudian outlier trip distance yang lebih besar daripada 100 kilo, ini juga dilakukan penanganan. Kemudian treatment terhadap outlier trip yang durasinya lebih daripada 24 jam atau 0 jam, itu juga dilakukan penanganan. Kemudian fair amount yang negatif, biaya-biaya yang negatif juga dilakukan penanganan. Dan juga speed dengan nilai infinite atau tidak terbatas itu juga dilakukan penanganan. Sama yang anomali ada data 2009 itu juga dibuang. Kemudian biaya-biaya data tidak boleh minus, sama red code ID ada data yang nyasar ya, sepertinya nilainya di 99. Nah, ini adalah bentuk tahapan bagaimana saya mengerjakannya, mulai dari adanya data understanding, cleaning, wrangling, kemudian data cleaning lagi ya. Jadi semuanya saya catat, aksinya apa yang saya lakukan saja. Kemudian dalam setiap saya melakukan delete data, itu juga saya catatkan prosesnya dari raw datanya, sehingga sampai ke data frame 22. Nah, ini kita masuk ke proses analisis. Di sini saya akan memperkenalkan analisis yang pertama, yaitu bagaimana saya menginginkan melihat ya, efektivitas antar vendor itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di sini ada 2 vendor. Verifone itu sebenarnya lebih unggul, kontribusinya lebih positif terhadap perusahaan NYC. Karena 86% berkontribusi terhadap revenue. Kalau kita lihat di sini, untuk dilihat dalam kategori time, positioning-positioningnya itu sebenarnya normal pie chart yang potongan normal itu sebenarnya kontribusinya paling besar dari dibanding dengan yang lain ya. Namun peluang untuk kita bisa lihat ke rush morning sama rush evening itu sebenarnya porsinya juga hampir mirip dengan kondisi normal. Nah, kalau kondisi-kondisi ini kita bisa optimalkan untuk bisa mendapatkan trip count yang besar, itu juga menjadi satu peluang yang menarik. Nah, di sini saya juga melihat rasio penumpang per trip per hari. Kenapa? Karena di sini ada satu fenomena yang menarik ya, bahwa di vendor Verifone yang tadinya memang sumbangsi kontribusi positif, itu pernah mencapai angka tingkat rasio penumpang yang paling tertinggi di hari Jumat dibandingkan dengan di weekend. Biasanya kalau di weekend tuh memang cenderungnya rasio penumpangnya lebih tinggi. Nah, kenapa ini juga dilakukan pengecekan? Sebenarnya karena apa? Bahwa rasio yang lebih tinggi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kendaraan tersebut mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan. Hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya per penumpang ya. Kemudian juga positif ya bagi aspek safety karena terkait mengurangi jumlah kendaraan di jalan yang berdampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi kemacetan dan juga emisi karbon lebih ke arah ESG. Nah, jadi dengan memperhitungkan rasio ini dapat memberikan keuntungan kompetitif dan mendorong keberlanjutan dari operasional dari perusahaan ini sendiri. Nah, kemudian kita cek lagi. Di sini saya coba memapping heat map-nya total pickup per vendor per hari dan per jam. Maka kalau dilihat distribusinya, di sini ada vendor 1, Mobile Technology, dan juga Verifone per harinya. Ini kumpulan count daripada trip-nya. Jadi kalau dilihat semakin gelap yaitu berarti semakin banyak ya. Ini positioningnya di sini. Tembus kalau angka 700-an pun juga tembus di angka jam-jam menjelang sore nih, rush evening. Oh, jadi posisi-posisi inilah sebenarnya yang paling banyak ya kuantitinya. Jadi analisis dari dua vendor ini didapatkan bahwa jam 7 sampai jam 9 rush morning dan juga rush evening itu jendelanya juga lebih lebar. Nah, itu logikanya bahwa di sini mengalami kenaikan yang sangat signifikan untuk pengguna. Kemudian kalau di total heat map yang kedua, di sini dilihat bahwa wilayah dengan warna terang itu menunjukkan variansi yang cukup tinggi. Jadi kalau dilihat di sini, memang di vendor 1 ya, di mobile technology, itu variansinya sangat tinggi. Rekomendasinya apa sih sebenarnya dengan mengetahui titik-titik atau jam-jam tertentu di mana tingkat demand-nya itu tinggi atau penggunanya banyak, sehingga nih bisa mendapatkan ini ya, sebuah peluang untuk improvement, di mana untuk jam-jam yang tidak begitu menarik ya, itu bisa ditawarkan promosi ya, promosi
sampai dengan jam 4. Jadi nanti kalau jam 4 kan sudah peak lagi tuh. Nah, itu bisa untuk menarik pelanggan. Kemudian penyesuaian armada bisa juga untuk kita menyesuaikan jumlah kendaraan sesuai dengan pola permintaan untuk efisiensi biaya operasional. Kemudian untuk kampanye pemasaran, luncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pelayanan di jam sepi. Fokus pada acara lokal dan menawarkan layanan khusus di waktu tersebut. Kemudian juga untuk bisa menawarkan program loyalitas, kembangkan program loyalitas pada saat jam sepi. Nah, ini bisa mengidentifikasi juga tren permintaan dan mengoptimalkan jadwal operasional. Jadi salah satu contohnya mapping visualisasi seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih jam-jam berapa aja yang memang benar-benar padat, mana yang enggak. Dengan mudah kita bisa melihat dan kita bisa mereplikasi lah di area-area yang benar-benar banyak pengunjung ini bagaimana kita banyak permintaan ya, kita bisa replikasi ke area-area yang sepi atau bahkan nol tidak ada permintaan. Kemudian kemitraan strategis, kita bisa jalin kemitraan juga dengan bisnis lokal untuk paket promosi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, analisis kedua adalah terkait evaluasi efektivitas vendor ya, masih yang sama. Jadi pendapatan per trip Verifone itu mayoritas sebenarnya di bawah standar rate, cenderung lebih murah dibandingkan vendor mobile tech. Namun cost-nya per tripnya itu lebih boros dibandingkan vendor satu. Kemudian penerapan pricing strategi tadi di jam 7.89 dan 14 sampai dengan 19 itu khusus untuk Verifone itu bisa diuji coba dengan harga start di 5% sambil melihat elastisitas pasar ya. Kemudian buat regulasi dan kebijakan, perubahan harga harus dipastikan lagi align ya dengan sistem. Nah, kemudian di sini pada saat diuji coba, saya menggunakan pendekatan untuk penaikan ke 10%. Pros cons-nya bisa saja increase revenue, manajemen permintaan, dan optimalisasi armada. Namun juga bisa ada ancaman terkait kehilangan pelanggan karena pelanggan merasa tidak puas harganya naik. Nah, kalau dilihat di sini, sebenarnya setelah di-upgrade ya positioning-nya itu di jam 7, 8, dan 9 tuh memang posisinya sudah tidak berada di bawah mobile technologies lagi ya. Namun kalau di jam-jam yang rush evening itu masih nilai harga daripada mobile technologies masih lebih mahal. Jadi ini sebenarnya masih relevan. Jadi kita kasih spreading lah, ada di mana jam-jam dia lebih mahal dan lebih murah. Namun ya ini memang jadi peluang sih bagi perusahaan. Kemudian waktu pick up paling ramai. Nah, hipotesisnya kan gini, kalau di siang dan malam, yang malam itu selalu lebih rendah daripada yang siang. Dan waktu itu saya uji coba juga. Sebenarnya secara statistik ya kita coba cek ya, diinterpretasikan lagi, melakukan uji proporsi satu sampel. Sebenarnya kalau kita lihat proporsi malam itu lebih banyak gitu. Tapi ternyata enggak. Setelah dilakukan validasi, malah proporsinya hanya 33%-an saja. Nah, insight-nya apa? Sebenarnya yang mau ditawarkan adalah bagaimana kita bisa fokus ya, identifikasi ke lokasi-lokasi dan permintaan tinggi di malam hari. Jadi, di sini saya menampilkan top 10 ya, location yang benar-benar menjadi, paling banyak dikunjungi pada saat malam hari. Jadi nanti bisa mengarahkan pengemudi untuk lebih fokus pada area-area tersebut selama shift malam. Juga nanti bisa menjadi peluang untuk melakukan penyesuaian harga untuk memaksimalkan revenue. Selain itu rekomendasi lain yang bisa dilakukan adalah, dengan proporsi pelayanan malam itu ya yang memang lebih rendah, kita harus gencar juga untuk meningkatkan, bagaimana driver bisa lebih antusias ya, lebih bergairah. Contohnya dengan pemberian insentif untuk pengemudi shift malam dengan dua pendekatan. Ada bonus atau insentif finansial dan juga, menawarkan fleksibilitas shift scheduling. Nah, ini biasa sangat menarik nih. Kemudian juga kita berikan kampanye untuk menarik penumpang di malam hari. Bagaimana untuk memberikan promosi kepada penumpang dan juga target pengalokasian di dekat area yang aktivitas malamnya tinggi. Tadi seperti dengan data, kita bisa lihat di lokasi 74 itu sebenarnya kalau dilihat ya, di pick up-nya itu location-nya dia cukup tinggi karena ada 3.098 trip ya, permintaan lah. Oke, itu case kedua. Kemudian case ketiga terkait bagaimana payment type terfavorit. Sebenarnya metode pembayaran itu menjadi suatu hal yang menarik karena saat ini di beberapa area mungkin sudah tidak banyak yang menggunakan cash. Namun kalau kita lihat di NYC ini sebenarnya cash masih mendominasi 33%, kredit card itu 66% dari seluruh total pembayaran. Nah,
Kalau dilihat, paling menarik memang kredit card dan bahkan juga kalau diuji Square itu memang benar-benar sangat signifikan ya, banyak yang menggunakan, pembayaran dengan kartu kredit. Kemudian juga kalau di vendor satu dan vendor 2 juga setuju nih bahwa kredit card menjadi, alat pembayaran yang paling banyak dipakai. Kemudian saya juga uji nih, coba dilihat, di mapping ya, pivot table bukan di pivot table, di sini dibuat pivot table, bahwa sebenarnya kalau dengan Redcode ID, perjalanan-perjalanan ke mana aja sih sebenarnya yang banyak menggunakan metode pembayaran seperti apa. Oh, ternyata kredit card juga masih menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan cash. Mayoritas 98% untuk tipe perjalanan itu menggunakan kredit kas. Nah, sebenarnya implikasinya apa sih kalau banyak yang menggunakan kredit card? Strategi apa yang bisa dilakukan oleh NYC? Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan adopsi pembayaran digital. Penggunaan pembayaran elektronik itu bisa kita perluas, penerimaan pembayaran digital termasuk opsi, dompet digital, dan aplikasi pembayaran. Kemudian kedua, analisis perilaku pelanggan. Preferensi pelanggan menunjukkan data tadi 66,2% lebih suka nih metode non-tunai yang menjadi fokus utama dalam pemasaran. Kemudian juga kenyamanan pelanggan, karena pelanggan tidak perlu membawa uang cash. Kemudian yang ketiga, dampak pada penjadwalan dan manajemen armada. Optimasi penjadwalan ke lokasi tujuan yang permintaannya tinggi untuk pembayaran non-tunai itu bisa juga kita arahkan. Kemudian inovasi untuk integrasi dengan aplikasi pemesanan. Jadi saat pemesanan bisa nanti langsung untuk pembayaran. Seperti itu. Itu untuk analisis ketiga. Nah, analisis keempat adalah, terkait untuk trip distance ya. Di sini analisis speed ya, bahwa ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabilitas relatif dari suatu data dibandingkan dengan rata-ratanya. Koefisien ini dinyatakan dalam persentase, yaitu koefisien variansi. Disparitas ini sangat penting dalam kecepatan selama perjalanan di taksi New York City karena beberapa alasan, yaitu terkait pengaruh biaya dan juga efisiensi operasional. Nah, dari data didapatkan bahwa average speed all vendor itu masih 18,6 kph. Untuk vendor mobile technologies itu rata-rata speednya masih di 16,96. Itu sangat lebih rendah 10% dibandingkan Verifone dengan rata-rata di 18,85. Nah, idealnya sebenarnya average speed ini yang lebih tinggi, itu bagus speed-nya, ratanya, tapi namun disparitasnya rendah. Kalau dilihat dari, grafik yang di time-time ini ya, ini masih banyak kejanggalan dari sisi disparitas. Jadi disparitas yang sangat rendah ini perlu diperhatikan dan bisa menjadi peluang, karena jika kita bisa meninjau improvement lagi, yaitu terkait masalah perlambatan, yaitu kita bisa mengukur, perusahaan bisa mengukur threshold ya, cycle satu trip per durasinya itu, durasi yang dikatakan normal itu berapa, sehingga bisa mengendalikan perilaku daripada pengemudi dan juga menjaga efisiensi dari sisi fuel cost. Demikian presentasi daripada Project Capstone, modul 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang-kurang saya mohon maaf dan semangat pagi.